Oke, eh, hari ini materinya kekongruenan dan kesebangunan. Terus nanti bakal dilanjut sama materi bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya kita ingat lagi ya, kongruen sama kesebangunan itu beda ya. Kalau kongruen itu berarti kan suatu bangun yang dia itu tuh sama persis gitu. Sisi-sisinya sama, ukurannya, terus sudut-sudutnya juga besarnya sama. Itu kongruen. Jadi meskipun dia gambarnya dibalik-balik, tapi kalau sisinya sama, bentuknya sama, terus sudutnya juga sama, berarti bangun itu disebut bangun datar yang kongruen. Nah, terus syarat dua bangun datar yang kongruen, yang pertama kan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, terus sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Di sini kita perhatiin ada trapesium ABCD sama CKLM. Nah, kalau misalkan dia posisinya kebetulan ini gambarnya mereka menghadap ke sisi yang sama ya. Jadi DC dia sama kayak ML sisinya, CB sama kayak LK, KJ sama kayak BA, dan JM sama kayak AD. Terus sudut-sudutnya ini juga sama, sudut D sama kayak sudut M, sudut C sama kayak sudut L, K sama kayak B, J sama kayak A. Nah, terus, kalau misalkan dia memenuhi dua kaidah ini, berarti kita bisa bilang dua trapesium ini saling kongruen. Oke, terus habis itu kita lanjut ke segitiga ini. Jadi, kalau segitiga itu dikatakan kongruen, sama sih sebenarnya prinsipnya, kalau sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Nah, karena si segitiganya ini udah menghadap ke arah yang sama, bentuknya sama, berarti kita bisa menentukan sisi mana aja sih yang bersesuaian, yang sama panjang, dan sudut mana aja yang dia itu sama besar. Berarti kan kalau kita lihat gambar ini, AC ini panjangnya sama kayak DF, AB sama kayak DE. Terus yang BC sama kayak EF. Untuk sudut-sudutnya juga sama ya. Yang B sama kayak E, yang A sama kayak sudut D, dan yang C sama kayak sudut F. Nah, kalau misalkan memenuhi dua kaidah ini, berarti segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Kenapa kita penting untuk mengetahui kongruen atau enggaknya? Karena nanti bakalan bisa berlaku perbandingan. Nah, perbandingan ini bisa dipakai untuk mencari eh, apa yang ditanyakan di soal ya. Misal diketahui dua sisi, tapi satu sisi lainnya nggak diketahui. Nah, nanti dengan pakai perbandingan itu kita bisa nyari sisi yang belum diketahui itu. Begitu juga dengan sudut. Maka di sini bisa berlaku juga perbandingan kayak gini. AB per DE, berarti kan ini ya, AB per DE itu sama kayak BC per EF, sama aja kayak AC per DF. Dan hasil perbandingannya ini satu. Kenapa hasil perbandingannya satu? Ya karena mereka sisinya sama panjang gitu, kalau kongruen. Misalnya di sini 5 ya. Di sini kan juga 5 kan. Berarti 5 bagi 5 kan pada akhirnya satu. Kayak gitu ya, yang namanya kongruen. Nah, terus nanti kalau penulisannya sih ya berarti kalau kongruen lambangnya kayak ada sama dengan terus dikasih garis kayak mengkeluar gitu, melengkung gitu di atasnya. Kalau misalkan nggak kongruen ya tinggal dicoret aja. Nah, terus em, sebenarnya ada beberapa syarat si segitiga itu tuh bisa dikatakan kongruen. Kalau tadi kan dibilang sisi-sisi yang saling sisi-sisi yang saling bersesuaian harus sama panjang, sudut-sudutnya juga harus sama besar. Tapi apakah kita harus mencari semua sisi dan semua sudutnya? Ternyata enggak. Jadi ada beberapa syarat, kalau misalkan udah memenuhi salah satu syarat dari 5 syarat ini aja tuh, dia sudah bisa dikatakan sebagai segitiga yang kongruen. Apa aja? Yang pertama, kalau misalkan udah diketahui bahwa eh, sisi ketiga sisinya ini, sisi-sisi-sisi itu maksudnya ketiga sisinya ini udah diketahui bahwa panjangnya itu tuh sama gitu, mirip gitu. Nah, ini kan ada tanda satu strip, dua strip, tiga strip. Ini kan menunjukkan bahwa ukurannya mereka itu sama. Nah,
Kalau misalkan kita mau ganti angka nih, di sini diketahui 5. Terus misalkan di sini diketahui berapa ini aku ngawur aja ya. Sini 6. Terus yang sini misalkan 7. Nah, tanpa kita harus mencari berapa sih sudut yang ada di sini, berapa sih sudut yang ada di sini, sama nggak sih? Yang sini sama nggak sih? Kalau kita udah tahu tiga sisi ini, syarat sisi-sisi-sisi aja, itu kita udah bisa bilang bahwa, oh segitiga ini kongruen gitu. Nah, syarat yang kedua, em, bisa kalau misalkan udah diketahui dua sisi sama satu sudut. Nah, misalnya gimana? Misalnya ini. Ini kan ada satu strip, ini ada satu strip. Berarti kan dia sama panjang. Terus sisi yang bawah ini tiga strip, tiga strip. Berarti kan dia sama panjang kan? Nah, di antara dua sisi ini ada sudut. Nah, berarti bisa diketahui bahwa dia memenuhi kaidah nomor dua ini. Sisinya sama panjang, ada sudut yang sama besar juga, ada sisi yang sama panjang juga. Nah, terus yang ketiga, kita bisa sebut si segitiga ini kongruen kalau memenuhi kaidah sudut sisi sudut. Kebalikan dari ini ya, kalau ini kan tadi sisi sudut sisi, kalau sekarang ini sudut sisi sudut. Nah, kita lihat di sini. Em, ini kan bentuknya sama. Terus di sini juga diketahui ada tiga strip kan, berarti dia menunjukkan sisi yang sama. Di sini juga ada sudut yang sama kan. Terus sebenarnya ini juga bisa diasumsikan bahwa ini adalah segitiga siku-siku ya. Tapi kadang belum tentu ini siku-siku. Tapi yang jelas karena dia menunjukkan ada dua sudut yang sama, kenapa aku bisa bilang dua sudut ini sama? Pertama ini kan satu strip ya sudutnya. Berarti ini sama kayak sudut ini. Sisi ini sama kayak sisi ini. Dan yang bagian sini, ini kan sudutnya disimbolkan dengan dua strip sudut kan. Ini juga dua strip. Berarti mengindikasikan bahwa sudut sini sama kayak sudut sini. Nah, udah tuh memenuhi sudut plus sisi yang diapit dua sudut sama sudut yang sama ketiganya ini berarti menunjukkan bahwa segitiga ini kongruen. Yang keempat, kalau misalkan ada sudut-sudut sisi. Nah, sudut-sudut sisi itu kan kalau di gambar ini berarti ini ya, ini kan sudutnya lambangnya sama kayak ini kan. Berarti dia sama besar. Terus di sini nggak ada keterangan apakah sisi sini sama kayak sisi sini. Tapi kita bisa lihat di sini ada sudut nih, dua strip. Ini juga dua strip. Berarti kan mereka sama besar. Terus di sini ada tanda sisinya sama nih, dua strip, dua strip. Berarti memenuhi kaidah ini, sudut-sudut sisi. Nah, sedangkan kalau misalkan segitiganya bentuknya siku-siku, itu kita bisa bilang mereka kongruen kalau sisi miring sama salah satu sisi sikunya itu sama panjangnya. Misalkan ini kan sisi miringnya sama-sama tiga strip. Terus sisi datar di bagian siku yang bawah ini kan sama-sama dua strip. Dan di sini ada 90 derajat kan sudutnya. Berarti kita bisa bilang bahwa si segitiga ini tuh kongruen, siku-siku. Segitiga siku-sikunya kongruen. Kayak gitu ya. Jadi eh, sebenarnya intinya mudahnya itu kamu ingat aja. Harus ada tiga syarat yang dipenuhi. Entah itu ketiga sisinya sama panjang, atau sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, sudut-sudut sisi. Pokoknya harus ada tiga ya. Kayak gitu. Nah, terus itu kalau bangunnya segitiga. Gimana kalau bangunnya itu bentuknya poligonal atau yang punya sisi banyak lebih dari tiga? Sebutlah ini ada bangun kayak layang-layang yang tidak sama apa ya kayak enggak simetris gitu ya layang-layangnya. Nah, em, kalau misalkan ada dua bangun datar, oh ini udah masuk materi kesebangunan ya, bentar, sorry. Beda sama kekongruenan, kalau kesebangunan itu dia bentuknya sama, tapi ukurannya itu beda. Kalau kongruen itu kan
bentuknya sama, ukurannya sama, sudutnya sama. Tapi yang namanya kesebangunan, dia bentuknya aja yang sama, ukurannya dia beda. Tapi ukurannya itu biasanya merupakan kelipatan dari ukuran yang kecil. Jadi gampangannya tuh kayak di zoom aja gitu gambarnya ini. Nah, layang-layang yang lebih kecil ini, ABCD ini, dia kalau diperbesar dengan perbandingan tertentu akan menghasilkan layang-layang yang lebih besar. Itu yang disebut dengan kesebangunan. Nah, terus dua bangun yang bentuknya sama, dia dikatakan sebangun kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Maksudnya sisi yang bersesuaian itu gimana? Misalkan ini, sisi DC yang warnanya kuning ini, dia kan bersesuaian dengan sisi HG. Terus sisi CB, dia bersesuaian dengan yang GF. AB bersesuaian dengan EF. DA bersesuaian dengan HE. Nah, nanti kalau diperbandingkan, sisi-sisi yang bersesuaian itu, dia perbandingannya bakalan sama. Misal nih, kita mau membandingkan sisi AB, AB kan dia sebandingnya bersesuaian sama si EF kan. Berarti bawahnya EF sama aja kayak BC, BC di sini ya, yang dibagi sama FG. Begitu pula CD, yang sini dibagi GH ini, itu nanti perbandingannya sama kayak kalau kita membagi AD dengan HE. Intinya kayak gitu. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai atau nilainya sama. Gitu ya. Terus habis itu, syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Jadi misalnya ini, sudut C, dia pasti nilainya sama besar kayak sudut G. Yang D bakal sama besar kayak H, sudut A bakal sama besar kayak E, sudut B akan sama besar kayak F. Jadi kesimpulannya, walaupun dia nggak seukuran, dua bangun ini nggak sama ukurannya, tapi mereka memiliki sudut yang besarnya sama. Sebenarnya kaidah ini sama kayak kekongruenan ya. Kekongruenan itu kan sudutnya juga sama besar. Kesebangunan juga sudutnya sama besar. Tapi kalau kekongruenan, dia sisinya panjangnya harus sama. Sedangkan kalau yang kesebangunan itu sisi-sisinya nggak harus sama. Tapi sisi-sisinya itu merupakan kelipatan atau perbandingan dari si bangun yang lebih kecil kayak gitu. Intinya kayak gitu. Gampangannya ya kalau kekongruenan kekongruenan ukurannya sama, bentuknya sama, sudutnya sama, kesebangunan itu suatu bangun yang diperbesar kayak gitu. Intinya gitu sih sebenarnya. Nah, nanti kalau mau em, disimbolkan nanti simbol kesebangunan itu satu garis strip kayak gini ya. Kalau nggak sebangun ya udah tinggal di coret aja garis lengkung stripnya. Nah, terus kita masuk ke kesebangunan dua segitiga. Kalau misalkan nemu dua segitiga nih, bentuknya sama, sudutnya juga sama, tapi ukurannya beda. Cuma kita bisa lihat sebenarnya segitiga yang kecil ini kalau diperbesar kan bakal jadi gambar yang kanan ini kan. Nah, dia dikatakan sebangun kalau sisi-sisinya yang bersesuaian senilai. Misalnya ini ya, sisi A, dia kan lambangnya satu strip, sama kayak A aksen ini. Berarti dia senilai atau sama besar. Terus sisi yang sudut yang B ini, bentar, gimana sih? Yang AB ya, sorry. Sisi AB, dia itu senilai kayak sisi AB aksen. Terus sisi yang CB ini senilai kayak sisi CB aksen. Terus yang AC, dia bakal senilai kayak AC aksen. Perbandingannya. Terus besar sudutnya sama ya, sisi A sama kayak A aksen, sudut B sama kayak B aksen, sudut C sama kayak C aksen. Kayak gitu, intinya prinsipnya, konsepnya sama kayak yang udah aku jelasin tadi. Nah, tapi kalau bentuknya itu segitiga siku-siku yang kayak gini, itu bisa beda lagi. Dia berlaku
Hukum kayak gini, AB kuadrat, AB kuadrat kan sisi yang sini ya. Itu nilainya sama kayak kalau kita mengalihkan BD dengan BC gitu. Terus, kalau kita mau nyari nilai dari AC kuadrat. Nah, AC kuadrat itu nilainya bakal sama kayak CD yang dikalikan CB. Jadi, kalau kita mau nyari sisi-sisi yang datar, yang dikuadratkan, kita tinggal eh, ngaliin aja sisi yang lebih dekat ke sisi yang lebih jauh gitu. Gitu ya. Terus, kalau misalkan yang AD gimana? Kalau yang AD, yang ada di tengah-tengah itu, cara nyarinya adalah tinggal dikaliin aja nih. Yang DC dikaliin sama BD. Sampai sini kamu nangkep nggak, Jasmine? Ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan? Atau udah jelas? Udah Kak, lumayan. Oke, kalau udah jelas, kita lanjut ke latihan soal ya. Seperti biasa, siapin alat tulis dan juga kertas. Nanti kalau udah bilang ya, apakah sudah? Sudah Kak. Oke, nomor satu jawabannya apa? Dek, Oke, coba kita bahas ya. Jadi, nomor satu ini yang ditanyakan adalah, di bawah ini merupakan syarat-syarat suatu bangun dikatakan sebangun, kecuali. Kita coba telusuri dulu si eh, optionnya satu persatu. Yang A, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan ukuran yang sama. Benar ya? Kalau sebangun kan berarti eh, sisinya itu perbandingannya sama, bukan ukurannya sama ya, tapi perbandingan itu ukurannya. itu kecuali Kak. Iya, itu kecuali. Gimana? Kamu mau merubah jawabanmu dulu? Hmm, C. C, oke, kita keep ya yang C. Oke, yang A tadi berarti benar ya. Dia sebangun ya. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan ukuran yang sama. Berarti dia sebangun. Terus yang B, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini benar ya, karena mau kongruen atau kesebangunan, kalau dia sudutnya bersesuaian, pasti sama besar. Jadi ini benar ya, sebangun. Terus yang C, dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini salah ya. Ini yang dinamakan dengan kongruen. Jadi jawabanmu benar ya, C. Karena kecuali kan. Nah, terus yang D, dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan sama dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut memiliki besar yang sama. Ini gimana sih dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan sama? Nah, ini benar ya, dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Berarti kan perbandingannya sama kan? Eh, dua sudutnya. Kok memiliki perbandingan sama ya? Oh, ini salah nggak sih? Ini harusnya dua sisi.
Dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut memiliki besar yang sama. Berarti kan dia memenuhi kaidah sisi, sudut, sisi. Jadi dia sebangun ya. Maka jawaban yang betul adalah C. Benar ya jawaban Jasmine tadi. Oke, sekarang soal nomor 2. Waktunya 1 menit Jasmine dimulai dari sekarang. Silahkan dihitung. Ternyata ini bukan hitungan ya. Apakah sudah ketemu jawabannya nomor 2? Yang D. Yang D. Oke, kita skip ya jawabannya. Eh, Oke, coba ya. Pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STO ini dua segitiga yang kongruen. Ingat ya, kongruen berarti ukuran sisinya sama, bentuknya sama, sudutnya juga sama. Besar sudut R sama dengan sudut O. Sudut R sama dengan sudut O, terus sudut R sama dengan sudut O. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Ini kok kayak gini ya, sudut R sama dengan sudut O dan oke, gini, kayaknya ini ada yang salah soalnya ya. Tapi kita bisa lihat gambarnya lah ya. Sudut R sama kayak sudut O. Nah, terus kita imajinasikan kalau misalkan mereka itu dibalik, gimana sih biar apa namanya? Biar mereka itu tuh bisa sama bentuknya. Berarti kan kalau misalkan ya gambar ini kita balik jadi kayak gini. Nah, maksudnya kita balik, kita flip ke kanan, itu kan mereka bakalan sama kan bentuknya kayak ini. Dia bakal sama bentuknya kayak ini. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa si US ini dia sama kayak RQ. Terus yang OR, US, sorry, dia sisinya sama kayak yang RQ. Terus yang sisi sini kayak sisi sini, yang RP ini berarti dia akan sama kayak yang UT. Terus yang PQ ini bakal sama kayak ST. PQ sama dengan ST. Oke, sekarang tinggal kita cari. Yang A, PR sama dengan SU. Salah ya, harusnya PR sama kayak TU. Terus yang B, QR sama dengan TU. Salah ya, yang sama kayak TU kan si PR ya atau RP. PQ sama dengan SU. Salah ya, PQ harusnya dia sama kayak ST. PQ sama dengan ST. Bener ya, jawabannya yang D. Oke, terus kita lanjut ke soal nomor 3. Jawabannya apa, Jasmine? Silahkan dipikirkan 1 menit dimulai dari sekarang. Dua. Bener ya, 2. Yang mana aja? Yang ini jelas ya.
segitiga DAB, dia jelas kongruen sama yang CBA. Terus yang mana lagi? Yang ini ya, yang DAE. DAE, dia jelas kongruen sama yang CBE. Udah ya, cuma dua doang ya berarti. Iya sih, dua doang. Oke, bener ya. Terus nomor 4. Silakan dipikirkan jawabannya 1 menit dimulai dari sekarang. Yang B. Oke, kita keep ya jawabannya. Diketahui segitiga ABC dan DEF kongruen. Biar lebih enak, kita bisa gambar dia ya. Misal ini ada A, terus ini ada B, C, dan segitiga DEF. Dia dikatakan kongruen. Besar sudut A, dia 37 derajat. Sudut B, sama kayak sudut E. Bener ya? Terus F-nya 92 derajat. Di sini, ini gimana nih? Kok stylus kok nggak bisa? 92 derajat. Berarti kan ini juga 92 kan? Karena dia dikatakan kongruen. Berarti sini juga 37. Nah, terus yang ditanyakan persamaan sisi yang sama panjang adalah, berarti kan ini udah bener ya gambarnya. AB sama dengan DF, apakah benar? Salah ya. AB harusnya sama kayak DE. Terus yang B. Yang B ini AB sama dengan DE, ini benar. Udah, berarti jawabannya adalah yang B. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Gimana? Nah, oke. Terus kita lanjut ke soal nomor 5. Silahkan dipikirkan Jasmine jawabannya 1 menit dimulai dari sekarang. Dua banding tiga. Oke, kita coba hitung ya. Eh, segitiga ABC, katakanlah di sini ada ABC, panjang sisinya 6, 8, 12 sama segitiga DEF. Yang panjang sisinya adalah 9, 12 sama 18. Terus, perbandingan sisi segitiga ABD dan segitiga DEF adalah, nah, pokoknya karena dia kesebangunan, perbandingan, berarti cara kita meletakkan panjang sisi-sisinya itu sama kayak, apa ya, kayak sama kayak urutannya tuh harus sama gitu. Maksudnya gimana? Misalnya ini ya, ini kan 6, 8 sama 12 kan. 6 itu yang paling kecil kan, habis itu 8, habis itu 12. Sedangkan yang DEF ini sisinya 9, 12, 18. Berarti urutannya harus sama dong, dari yang ke paling kecil dulu, 9, 12, baru 18. Nah, baru kita bisa gambar segitiganya. Nah, terus kita tinggal bandingin aja deh. 6 dibandingin sama 9. Terus nanti
8-nya dibandingin sama 12. Terus yang 18 dibandingin, sorry, 12 dibandingin sama 18. Nah, terus tinggal disederhanain aja. Berarti kan sama-sama dibagi 3 jadi 2/3 kan ini. Terus 8 sama 12. 8 itu kan sama kayak 4 kali 2 ya. Sama-sama bagi 4, ini 2, ini 3. Yang ini sama-sama bagi 6, 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3. Bener. Jadi perbandingannya adalah 2/3. Terus yang nomor 6. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Dek, Oke, kita keep ya jawabannya. Oke, kedua segitiga ini kongruen. Terus yang ditanyakan adalah panjang si EF ini. Nah, kita terbantu dengan tanda sudut ini ya. Sudut A sama kayak sudut D, sudut X sama kayak sudut X yang di sini ya. Berarti kalau kita mau menyamakan mereka, gimana ya? Di ini ditaruh atas terus di flip ke kanan gitu ya. Kalau dibayangkan aja, dibayangkan. Susah karena menggambarnya ya. Intinya gitu. Berarti di sini si sudut DE ini, sisi DE sorry, dia kan senilai atau sebanding dengan si AC kan. Berarti di sini juga 6. Terus habis itu dari yang AB ini kita cari AB. Dia kan dari sudut yang ada titiknya ini ke sisi ke huruf atau ke sudut yang nggak ada tandanya kan. Berarti kan kita cari aja nih dari D ini mau ke E atau ke F nih yang sama kayak AB yang nggak yang menuju ke sudut yang nggak ada penandanya kan berarti F kan. Berarti yang AB ini dia sama kayak DF 5. Nah, terus ya udah tinggal yang BC ini pasti dia akan sama kayak yang EF. Jadi 7 gitu. Oke, terus lanjut ke soal nomor 7. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. 12. Oke, kita keep ya. Dia kan segitiga yang sebenarnya mereka sebanding ya. Kenapa kita bisa tahu dia sebangun? Karena ini kan ada penandanya ya. Kalau sisi sini sama kayak sisi sini. Nah, terus mereka juga berhimpitan ya, saling berhimpitan kayak gini. Berarti kalau misalkan kita mau menuliskan apa ya, misalnya kita tulis di sini ada D sama E. Maka segitiga ADE ini dia sebanding dengan segitiga ABC.
Yang ditanyain adalah panjang dari BC. Oke, berarti kan sisi-sisi yang saling bersesuaian kan sebanding ya. Di sini yang diketahui kan ada DE nih. DE kan berarti diperbandingkan dengan BC yang mau kita cari. Pasti perbandingan